Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke. Ini udah jam 8. Kita baru pertama kali ketemu untuk materi bimbingan ujian ya. Kompetensi. Materinya ini dari beberapa soal yang kita akan bahas ya. Nah, ini kita dapatkan untuk materinya dari materi bimbingan belajar untuk apoteker menghadapi ujian kompetensi ya. Oke, nah ini udah berapa orang yang hadir? 4 ya? Semuanya berapa? 6, Pak. 6 ya, berarti 2 lagi belum ya? Iya, Pak, 2 lagi. Oke. Oke, nah ini langsung aja ya. Nah, memang waktu kita juga padat. Ini udah pada kerja belum? Belum, Pak. Belum. Belum ada yang kerja ini, yang hadir ini. Yang udah kerja siapa? Berarti masih status mahasiswa doang nih ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke lah. Nah, ini kita bahas beberapa soal. Ya. Tertutup ya. Udah nampak? Materinya nampak nggak ini? Nampak ya? Oke. Nah, ini kita dapatkan dari soal yang saya susun itu dari soal 134 ya. Dan sampai soal kurang lebih sekitar 30 ya. 30 soal. Ini soal yang pertama yang saya susun sendiri. Ini kita dapatkan ada apoteker di rumah sakit melakukan kajian terhadap hasil studi farmakoekonomi. Penggunaan kombinasi dapagliflozin dan metformin. Oke. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi formularium rumah sakit. Hasil studi yang melibatkan 100 pasien DM tipe 2 menunjukkan rata-rata nilai utility atau U 0,7 dengan survival time-nya itu 5 tahun. Total biaya yang dibutuhkan 8 juta. Pertanyaannya, apoteker menghitung nilai ROB investasi tersebut. Berapa nilai ROB-nya? Nah, ini saya kira kalian sudah belajar ya materinya. Saya tinggal bahas beberapa soal. Nah, kira-kira untuk rasio utility biaya atau ROB itu dirumuskan total biaya per utility ya. Nah, utilitasnya itu sama dengan nilai utilitas dikali dengan waktu survival. Nah, jadi kalau kita masukkan data-data yang ada di sini yang saya blok dengan warna merah, itu ke dalam rumus akan didapatkan seperti ini. Ya. B-nya itu untuk biaya, total biaya, kemudian T-nya itu untuk waktu, ya, punya utilitas. Nah, kalau kita masukkan berarti ini 8 juta, ya.
8 juta total biaya yang dibutuhkan, kemudian utilitasnya 0,7, waktunya 5 tahun. Nah, kalau kita bagikan, ya, 8 dibagi 5 itu kurang lebih sekitar 1 koma ya, 1 koma. Kalau 80 dibuat 80 dibagi 5 itu kan dapat 16 ya. 16 kalau kita bagi 7 dapat 2 ya. 16 bagi 7 dapat berapa? Kurang lebih sekitar 2 ya. Nah, jadi kalau nanti kita hitung seperti itu, ya kita dapatkan angkanya yang kepala 2 itu yang mana? Saya ulangi, 80 dibagi 5 itu dapat 16. 16 dibagi 7 berarti kita dapatkan 2. Bersisa. Ya, berarti 2 koma. Mana yang kepala 2 koma? Silakan tinggal dipilih. Berarti kita dapatkan 2,28. Nah, itu kalau nanti kita hitung mau cepatnya tanpa kalkulator. Ya. Oke, kira-kira ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Cara baginya itu nggak usah susah-susah, nggak perlu pakai kalkulator. Ya, 80. Nolnya ini dibuang aja dulu semua. Kalau 40 bagi 5 kan 8 ya. Cocok? Jadi kalau 80 berarti 16 ya. Kalau 16 dibagi 7 kan dapat 2 ya. Sisa 2 ya. Berarti kepala 2 itu yang mana? Maka dapat jawabannya apa? E ya. Oke. Jadi kita butuh waktu cepat gitu ya. Butuh waktu cepat saat kita mengerjakan soal. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua. Nah, itu jawabannya ya. Yang kedua, apoteker di apotek melakukan analisis dari laporan keuangan untuk menentukan target omset penjualan berikutnya. Total nilai stok bulan Januari 2021 atau S1, ya, stok pertama maksudnya, itu saya berikan inisial S1, 100 juta. Dan nilai stok bulan Desember 2021 berarti akhir tahun ya. Itu S yang kedua 125 juta. Total omset atau TO yang dibukukan adalah 800 juta dan pembelian bersih 600 juta. Berapa rupiah rata-rata keuntungan kotor per bulan yang dihasilkan? Nah, kalau kita hitung bulannya dari Januari ke Desember itu berarti 12 bulan. Oke, konsepnya laba kotor atau LK sama dengan total omset dikurang operasional per waktu. Apa aja operasional? Nah, ini kalau nanti kita lihat pembelian bersih atau PB. Kemudian stok awal dan stok akhir. Kenapa dikurang dengan stok akhir? Stok akhir itu artinya sisa penjualan. Berarti ada bagian stok awal yang terjual, kemudian ditambah dengan stok akhirnya. Kalau dia berlebih dari stok awal, berarti ada bagian pembelian yang tak terjual, makanya dikurang. Ya. Per waktu, waktunya ini kalau kita hitung tadi dari Januari ke Desember berarti 12 bulan. Maka nanti harus kita bagi dengan 12. Oke. Nah, ini kita bagi dengan 12, itu waktunya. Ya. TO-nya, total omsetnya 800, berarti kita masukkan 800, kemudian pembelian bersihnya itu 600, ditambah stok awal. Nah, itulah kira-kira barang yang mau kita jual. Ternyata di akhir tahun, stoknya masih kita dapatkan 125, maka kita kurangkan dengan 125, dibagi dengan 12. Nah, kalau yang di dalam kurung ini, kalau kita jumlahkan, dapat 525. Oke, yang di dalam kurung itu kita jumlahkan dapat 525. 800 dikurang 525, nah itu kurang lebih
pastinya 275 ya. 275. Oke, 275 juta gitu ya. Nah, kalau nanti kita bagikan 275 dengan 10 aja, berarti kita dapatkan kepala 2,75. Tapi di sini 12, berarti angkanya di bawah angka kepala 2. Ya, angkanya di bawah angka kepala 2, berarti jawabannya dodol. Itu gampangnya. Oke. Nah, itu kalau kita mau menghitung cepat ya. Saya ulangin. Di dalam kurung ini kalau nanti kita jumlahkan totalnya sebesar 575 ya. 575. Nah, 800 dikurang 575 berarti 225. 225 kalau dibagi 10 aja berarti 2,25. Nah, sekarang kalau kita tambah angka 2 berarti dibagi 12. Tentunya angkanya lebih kecil dari 22,5 gitu ya. Nah, angka yang di bawah itu siapa? 18,7 sekian. Nah, gitu kalau kita mau membagi cepat biar gampang. Jadi nolnya nggak usah kita bagi-bagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Jadi di sini kita dibutuhkan teknik membagi ya, biar cepat tanpa kalkulator. Ada yang mau tanya? Enggak, geleng kepala. Oke ya, saya lanjut yang berikut. Nah, berikutnya, bagian pengawasan mutu industri farmasi melakukan identifikasi resiko mutu produksi tablet metformin. Hasil penelusuran teridentifikasi bahwa personil yang tidak terlatih menimbang merupakan sumber resiko mutu dengan variabel keparahan ya 4. Kejadian 4 dan kemampuan deteksi sebesar 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan faktor resiko mutu dengan indikator RPN, Risk Priority Number. Berapakah nilai RPN untuk faktor tersebut? Nah, ini konsepnya bahwa untuk RPN itu sama dengan indikator kekritisan penentuan tindakan koreksi sistem sesuai dengan metode kegagalan. RPN meningkat berarti kehandalannya berkurang. Severity itu keparahan efek dari kegagalan sistem. Occurrence itu kejadian kegagalan. Detection itu kemampuan deteksi kegagalan. Nah, berapa besarnya RPN? RPN itu tinggal kalikan kejadiannya, keparahannya dengan kejadian dan deteksi. Berarti 4 dikali 4 kali 2. Hasilnya 32. Ya. Nah, itu kalau kita mau deteksi RPN, Risk Priority Number. Ya. Oke. Nah, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Lewat? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini nanti PowerPoint-nya saya kirim ya. Saya kirim ke grup ya. Oke. Nah, berikut. Nah, kita mengingat untuk surat-surat pesanan. Yang pertama, surat pesanan di apotek itu ada surat pesanan narkotika. Nah, ini adalah format surat pesanan untuk narkotika. Ya. Narkotika itu kita dapat untuk yang tahun 2021 ya. Nah, surat pesanan yang harus kita siapin itu ada surat pesanan narkotika, psikotropika, prekursor, ya, dan obat-obat yang lain. Nah, ini adalah format untuk narkotika. Ya. Untuk yang tahun 2021, yang terbaru.
Kalau kita cermatin di sini bahwa kita menuliskan satu jenis obat ya, kalau narkotika. Satu jenis obat dan satu ukuran ya. Kemudian yang berikutnya surat pesanan psikotropik. Ini formatnya. Tapi sampai hari ini yang berlaku untuk psikotropik itu yang lama ya. Dan psikotropik yang diperjualbelikan di apotek adalah golongan 4. Ada alprazolam, barbital, fenobarbital, luminal ya, diazepam dan lain-lain. Nah, kemudian untuk prekursor, nah itu kita dapatkan prinsipnya sama dengan psikotropik. Jadi satu lembar ini yang terbaru, idealnya itu satu item, satu jenis obat. Tapi sampai hari ini untuk yang prekursor dan psikotropik itu belum diberlakukan untuk di Medan. Oke, nah prekursor antara lainnya adalah epinefrin, efedrin, ya, pseudoephedrine, ergotamin, ya, potasium permanganat atau kalium permanganat atau kalau umumnya kita sebut dengan PK, permanganat kalikus. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk soalnya di sini kita dapatkan ya, untuk stok of name rutin diketahui beberapa obat yang dipesan oleh apotek. Ada kodein 10 mg, 15 mg, diazepam 2 mg, dan 5 mg. Kemudian ada pseudoephedrine. Nah, ini pseudoephedrine berarti termasuk dalam prekursor. Ya. Kalau diazepam itu masuk dalam psikotropik. Kodein masuk dalam narkotik ya. Nah, cefixim ini masuk ke dalam mana? Ada yang tahu? Kalau cefixim masuk dalam mana? Sebagai apa itu? Ayo, Samsung. Izin Namanya Pak, Samsung. itu maaf Pak, tadi handphone yang satu nggak bisa dimasukin Pak. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini Itu Yuli atau Yul? Namanya. Maaf Pak, Yulia Pak. Yulia. Jadi apa ya, profilnya dilengkapi namanya biar gampang ya. Biar nggak susah. Sartika, cefixim itu masuk kelompok apa? Golongan apa? Enggak. Oke, Obat ada yang keras. tahu? Yang masuk apa? Obat keras. Oke, obat kerasnya itu masuk kelompok apa dia? izin Pak, itu masuk ke psikotropika bukan Pak? Psikotropik ya. Oke, ada yang lain? Israel ya, Israel ya. Oke, Sianturi. Isarela ya. Iya Pak. Masuk di mana? Tadi saya hanya ya. Psikotropika. Oke. Erika Florentina Sitepu. Iya Pak. Masuk Obat di mana? biasa. Obat biasa. Oke, kira-kira obat biasa itu masuk di golongan antipiretik, analgetik, ya, antihipertensi, antibiotik. Oke ya, terlanjut. Berarti kalau gitu kita harus siapkan berapa pesanan ini? Berapa surat pesanannya? 5 Pak. 5 ya? Pak. 6. 5 ya? 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 Oke. Pak. Iya Pak. Kodein itu narkotik berarti kan yang 10 dan 15 terpisah ya? 2 ya? Iya Pak. Kemudian diazepam itu jadi 1 ya? 3 ya? Iya.
Nah, untuk apa namanya, prekursornya 1 ya, berarti sudah 4 ya, ditambah dengan antibiotik 1 ya, totalnya jadi 5 ya. Oke, setuju? Gimana Yulia? Pak. Setuju? Cocok kamu rasa? Oke ya, jadi jumlahnya ada 5. Nah, itu kalau nanti kita lihat dari pesanan yang harus disiapin ya. Nah, ada prekursor, efedrin, pseudoefedrin, ya, ada narkotik, dan ada antibiotik ya. Yang saya sampaikan itu yang paling penting adalah prekursor, karena prekursor itu jarang-jarang ditampilkan ya. Yang sering itu narkotika, psikotropik ya. Nah, yang lainnya itu sudah umum. Oke, berarti kita dapatkan jawabannya ada 5 surat pesanan. Kita lanjut. Oke. Nah, ini kita dapatkan ada apoteker instalasi farmasi rumah sakit akan melakukan perencanaan pengadaan obat siklofosfamid injeksi intravena 200 mg untuk 10 bulan ke depan. Berarti merencanakan stok ya, stok ke depan. Rata-rata penggunaan obat 150 ampul per 30 hari, berarti 1 bulan full. Ya, 1 bulan full dihitung 30 hari, tidak ada hari libur ya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Nah, itu berarti untuk buffernya, untuk penyangganya, ya, untuk persiapannya, cadangan. Dari PBF untuk mengirim barang sampai ke rumah sakit. Untuk mengatasi kebutuhan yang tidak diduga, tidak terduga, ditetapkan stok penyangga sebesar 10%. Berapa jumlah obat yang dipesan? Oke, nah konsepnya kita dapatkan ini. Ya. A itu adalah rencana kebutuhan. B rata-rata stok ke depan. Nah, rata-rata stok ke depan berarti 10 bulan dengan per bulannya 150 gitu ya. Kemudian buffer stoknya itu kita dapatkan selama 4 hari dengan hari kerja total per bulannya 30. Berarti 4/30 dikali dengan rata-rata kebutuhan. Lead time stock itu artinya kita dapatkan daftar tunggu, waktu tunggu ya. Nah, waktu tunggunya kurang lebih sekitar 4 hari ini. Kalau buffer stok tadi kita dapatkan 10%-nya ya. Nah, sisa stok nggak ada ditulisan sisa stok, berarti sisa stoknya itu 0. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam rumus, ya, ini B-nya adalah rencana kebutuhan 150 ampul per 30 hari, berarti 150 ampul kali 10 bulan. Kemudian C-nya itu adalah rata-rata stok ke depan. C-nya itu adalah buffer stok atau stok penyangga 10%. 10% dari 10 bulan dikali 150 yang kita butuhkan. Nah, itu buffer stoknya. Nah, kemudian lead time-nya itu kita dapatkan 4 hari. Ya, hari tunggunya itu 4 hari. Per bulannya 30 hari, berarti 4/30 kali 150. Sisanya, stoknya, itu kita dapatkan 0. Ini kalau dikaliin 1.500. Ini 1.500 dikali 10% atau dibagi 10, berarti 150. Ya. Oke, tadi udah dapat 1.500, maka yang A udah nggak mungkin. Ya. Ditambah 150, berarti 1.650. Oke, ini masih kurang. Nah, coba kita lihat yang di sini. 30, nolnya dibuang. 150, nolnya dibuang, berarti 15 bagi 3. Dapat 5, 5 kali 4. 20.
Oke, tadi di sini kita sudah dapatkan 1.500 ditambah 150 berarti 1.650. Ditambah 20 berarti 1.670. Gitu ya. Itu yang harus kita siapin. Yang harus kita rencanakan 10 bulan ke depan. Oke. Nah, sampai sini gimana? Ada yang tanya? Ada? Nah, itu kira-kira kalau nanti kita menyiapkan perencanaan yang harus kita lakukan saat kita berada di instalasi farmasi rumah sakit. Ya. Oke, nah kalau nggak ada, saya lanjutin. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini bagian pengawasan mutu industri farmasi melakukan uji angka lempeng total. Kalau ini berarti kita berhubungan dengan mikroorganisme ya. Mikrobiologi ya, uji mikrobiologi. Sediaan kapsul amoksilin untuk uji batas mikroba dengan metode pour plate. Inkubasi dilakukan selama 48 jam. Serial dilution, pengenceran maksudnya dilakukan sampai 10 kali. Nanti dianjurkan sekali, 2 kali, dan seterusnya. Gitu ya. Atau dari 100 ml ke 10 ml. Diambil misalnya dari 100 molar, 100% menjadi 10%. Itu artinya pengencerannya sampai 10 kali. Ya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah koloni baru terdeteksi mulai pengenceran keempat. Hal ini bisa terjadi karena penyebab tertentu. Apakah penyebab yang dimaksud? Oke. Nah, kita lihat di sini beberapa kelemahan-kelemahan dan keunggulan dari metode angka lempeng total. Kelebihannya, ini metode menggunakan hitung cawan, ya ini metode lebih sensitif dan menghitung mikroba karena hanya sel hidup yang dihitung. Kelemahannya cukup banyak, salah satunya terdapat potensi koloni berasal dari lebih satu sel mikroba. Nah, kemudian mikroba ada yang tidak dapat tumbuh selama masa inkubasi karena penggunaan media agar, suhu, pH, dan kondisi oksigen yang tidak sesuai, dan seterusnya. Jadi, tidak tumbuhnya mikroba pada pengenceran tertentu itu disebabkan oleh faktor yang B. Ya. Jadi faktornya apa? Media agar yang digunakan, suhunya kurang tepat, pH-nya kurang tepat, dan kadar oksigennya rendah. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Berarti kita dapatkan jawabannya yang dodol. Media tidak mampu tumbuhkan mikroorganisme. Oke. Nah, gimana sampai sini? Masih ingat materi yang sudah dikasih untuk mikrobiologi waktu di S1? Ini materi di S1 ini ya. Ada yang tanyakan? Gimana Fernando? Ada masalah? Lewat. Oke. Sartika? Oke. Yulia gimana Yulia? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, berikut. Bagian penjaminan mutu industri farmasi sedang melakukan inspeksi diri proses produksi tablet meropenem. Ya.
Saat inspeksi di ruang pencucian alat ditemukan bahwa, nah ini kata kuncinya ya. Jadi yang saya blok dengan tulisan merah itu kata kuncinya semua. Itu yang perlu dicermatin ya. Oke. Temuan ini tidak sesuai dengan kategori tertentu dari inspeksi diri. Apa kategori yang dimaksud? Ya. Nah, ini kita lihat untuk konsep yang sudah kalian pelajari. Penyimpangan dalam produksi. Yang pertama ada penyimpangan kritis atau C ya. Yang kedua penyimpangan mayor. Ya. Yang ketiga penyimpangan minor. Nah, kira-kira kalau kita lihat seperti ini penyimpangannya di mana? Nah, ini ada beberapa kriteria yang dinyatakan penyimpangan kritikal. Perencanaan silang bahan produk, ya. Produk steril diletakkan terbuka. Nah, ini berarti kan berhubungan dengan produk ya, bukan berhubungan dengan manusianya. Nah, kalau tadi kita dapatkan bahwa dalam produksi ini ditemukan indikator tekanan alat, bukan produk. Nah, kalau alat berarti kita lihat di sini salah satunya adalah peralatan ukur. Peralatan ukur utama tidak dikalibrasi atau di luar batas kalibrasi. Nah, berarti dia masuk di kelompok penyimpangan mayor ya. Nah, itu untuk yang mayor ini terutama masalah alat ya. Kemudian kalau masalah minor ini masalah sanitasi. Pembersihan gudang tidak sesuai jadwal ya, permukaan dinding retak. Nah, itu masalah sanitasi. Kalau untuk kritikal, itu masalah produk. Kalau untuk mayor, masalah alat. Kalau untuk minor, masalah sanitasinya, higienis dan sanitasinya. Oke, nah ini karena kita dapatkan kasusnya adalah alat, berarti masuk kelompok kategori mayor, gitu ya. Oke, nah itu kira-kira untuk yang dimaksudkan kesalahan dari sisi kategorinya. Saya ulangin, kalau kritikal itu masalah produk, kalau untuk mayor masalah alat, dan kalau untuk minor masalah higienis dan sanitasi. Oke ya, ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Nah, berikut. Apoteker di apotek sedang melakukan evaluasi keuangan tahun 2021 melalui perhitungan daya laba apotek. Diketahui total omset apotek selama tahun 2021 950 juta. Stok awalnya 200 juta, pembelian selama setahun 800 juta. Jadi dia ada belanja selama sebesar 800 juta. Ditambah stok udah 1 M ya. Tapi omsetnya 950. Berarti ada yang tak terjual sebesar 50 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, dari analisa kalimat ini. Nah, kita lanjut. Dan stok akhir tahun 150 juta. Berarti 1 M itu masih bersisa sebesar 150 juta. Ya. Stok awal tadi berarti nggak habis dong. Nggak habis total. Ya. Oke. Total pengeluaran operasional apotek sebesar 40 juta. Total harga apotek senilai. Ini berarti kan harta ya. Hartanya sebesar 100 juta. Yang ditanya berapakah ROA persen apotek tersebut. Nah, kita lihat konsepnya. Ya. Konsepnya kita dapatkan return on asset atau ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perolehan laba bersih. Kalau ROA-nya tinggi meningkat, berarti produksivitas aset meningkat. Jadi aset yang dimiliki itu artinya berputar lancar gitu ya.
ROA adalah laba bersih per total aset. Ya, asetnya tadi berapa? 100 juta ya. Oke. Nah, laba bersihnya itu bisa kita hitung ya sebesar 950. Itu kita dapatkan sebagai omset, kemudian dikurang berapa barang yang kita beli dengan stok awal. Nah, karena ada stok akhir, kita kurangi dengan stok akhir, dan biaya operasionalnya kita masukkan dalam pengurangan, proses pengurangan. Nah, kenapa 150 itu sebagai pengurang? Karena ini adalah sisa dari pembelian dan stok awal. Pembelian dan stok awal itu 200, seharusnya totalnya jadi 1 M. Ternyata masih ada stok yang tersisa, masih ada barang yang tersisa atau stok akhir ya. Jadi kita kurangkan. Nah, logikanya seperti itu. Nah, operasionalnya kita tambahkan sebagai pengurang. Jadi kalau nanti kita jumlahkan ini, tentunya ini 800 ditambah 200, 1000 ya, atau 1 M ya. Nah, 1000 dikurang 150, berarti kita dapatkan 850. Ditambah dengan 40, berarti 890. Nah, kalau gitu kita dapatkan berarti sisanya ini kurang lebih 60/100. Ya. 60/100, 100-nya mati, berarti dapatnya berapa? 60%. Saya ulangin. Ini 1000 dikurang 150, berarti kita dapatkan 850. Ditambah 40, berarti 890. Ya, 890. 950 dikurang 890, tinggal 60. 100-nya tinggal mati ini. Cret, berarti 60%. Nah, kira-kira gitu. Ada pertanyaan?